Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bil ikhtisar, ini karena sebagian waktu saya sudah diambil oleh Syekhul TikTokiyin ini. Oke, para mbak-mbak, para kangkang, mas-mas yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dakwah sosial media, saya ingat apa yang disampaikan oleh guru saya Sidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala. Beliau pernah menyampaikan bahwa ad-dakwah wasi'ah, la yas'auha illal wasi'. Dakwah itu luas dan tidak bisa memahami dakwah kecuali orang yang punya pemikiran yang luas. Oleh karena itu salah paham besar mereka yang mengira bahwa dakwah itu hanya mengajar, dakwah itu hanya berceramah, ya, dakwah itu hanya mengajar ngaji dan lain sebagainya. Definisi dakwah itu dalam keterangan yang disampaikan oleh guru saya Sidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala, beliau menyampaikan dakwah adalah i'malul fikri. Bagaimana kita menggerakkan pikiran kita liinqadhin nas, untuk menyelamatkan manusia minal bu'di ilal qurbi, yang asalnya itu jauh dari Allah kepada dekat kepada Allah. Wa minal ghaflati ila dzikri, yang asalnya mereka lalai kepada Allah akhirnya menjadi ingat kepada Allah. Bisyattal wasail, dengan berbagai media-media. Wa anwa'il asalib, dan bermacam-macam metode dan bermacam-macam cara. Oke, dari definisi beliau ini bisa kita tarik benang merah bahwa yang namanya dakwah itu luas, caranya banyak, metodenya banyak, medianya juga banyak, dan ya harus kita akui bahwa senjata dakwah kita yang paling berpengaruh di zaman ini adalah al-wasail al-ijtimaiyah atau sosial media. Karena kita tahu kalau dulu kita punya dua dunia, dunia nyata sama dunia lain, ya, uji nyali. Sekarang kita punya dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Bahkan kita, ya, saya Hucen juga di sini, ya, dengan 5,2 juta followersnya 6. Oke. Itu bisa diundang ke sini, barokahnya, ya, Instagramamin was Instagramiyat, ya. Barokahnya netizen dan netizen. Seperti itu. Jadi para adik-adik santri, ada beberapa kritikan sebenarnya, ya, yang ingin saya sampaikan terkait dengan media-media pesantren yang selama ini saya lihat di Facebook, yang selama ini saya lihat di Instagram. Itu saya menyimpulkan ada sebenarnya 4 poin yang harus kita miliki sebelum kita terjun ke dakwah sosial media. Kalau tadi Husain mengatakan silahkanlah kalian berbuat apapun di sosial media asalkan tidak membawa label santri. Tapi kalau menurut saya, ya, kita yang sudah masuk ke pondok pesantren, meskipun tidak membaiat diri kita sebagai santri, label santri tetap akan melekat di dalam diri kita sampai kapanpun dan dimanapun. Ini ya. Ya kan? Kalau misalkan seorang Ismail Al-Khalili, kan di Instagram saya tidak mencantumkan lulusan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, lulusan Darul Mustafa, tapi mereka tahu saya santri Maimun Zubair, saya santri Sayyidil Habib Umar. Kalau seorang Ismail Al-Khalili melakukan kesalahan, bukan saya yang kena. Oh, ternyata santri Habib Umar seperti itu. Oh, ternyata, ya, santri Bahmun seperti itu. Jadi dengan haliah kita, dengan sikap kita, secara tidak langsung kita sudah mencoreng nama pesantren, ya, di depan masyarakat luas. Nah, saya tahun ini buka Pondok Putri di rumah, banyak sekali, ya, para calon santriwati dari Palembang, dari Gorontalo. Itu gagal ke rumah, maksudnya gagal mondok di rumah gara-gara orang tuanya gak memberikan izin. Apa? Karena katanya mereka takut anaknya kenapa-napa gara-gara apa? Framing pesantren yang dibangun di media. Sekarang banyak kasus pelecehan, sekarang banyak kasus apa? Pembunuhan di pesantren, pengeroyokan dan lain sebagainya. Padahal itu kan bisa dihitung berapa persen. Iya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada para teman-teman, yang pertama para teman-teman, kita harus punya edukasi yang cukup. Ya. Banyak sekali teman-teman membuat konten,
Menge-share maklumat ini, maklumat itu tanpa memiliki edukasi yang cukup. Khususnya dalam bidang hadis. Contoh ya, ini yang sering saya kritik ketika bulan Ramadan. Oke, malam pertama orang tarawih pahalanya sekian. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Oke. Yang kreator yang pernah buat itu selama bulan Ramadan tolong jangan tersinggung. Ini kritikan dari saya. Saya katakan silahkan. Kalau kalian mengatakan oh ini kan ada kitabnya Duratun Nasihin. Tapi syabab para adik-adik selama ini kita kan membanggakan diri atas golongan sebelah karena kita punya sanad. Kalau kalian ingin mencantumkan hadis itu dalam konten kalian setiap malam bulan Ramadan, tunjukkan kepada saya satu saja sanadnya. Satu saja rawinya siapa? An siapa? Tidak ada. Tidak ada. Saya hampir bisa pastikan itu hadis maudhu. Bahkan keputusan dari Pondok Pesantren Lirbojo itu juga mengatakan seperti itu. Silakan disebarkan kata keputusannya asalkan tidak dikatakan itu sebagai hadis Nabi. Karena secara sejarah pun tarawih 30 hari tidak pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Semua teman-teman tahu. Itu contohnya maklumat yang salah harus dipastikan lagi. Ya. Referensi harus jelas dari kitab apa. Hadis statusnya. Ini yang kelemahan kita nih para adik-adik. Menurut orang-orang Wahabi, kita ini orang yang suka pakai hadis palsu. Ya. Iya. Gara-garanya apa? Gara-gara salah kita sendiri. Suka pakai hadis-hadis yang nggak jelas. Makanya saya pingin setiap tim media di sini punya dewan tashih. Jadi sebelum kalian men-share ini konten kalian, ada hadis seperti ini, tanyakan dulu ke ahlinya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini hadis Nabi beneran atau tidak? Ini cerita ya tentang Syekhona Khalil misalkan. Benar atau tidak? Tanyakan kepada majelis keluarganya. Tanyakan kepada para muridnya. Itu banyak kok cerita-cerita hoax, amalan-amalan hoax yang mengatasnamakan Syekhona Khalil. Saya sebagai anggota tim Turos banyak sekali mendengar cerita-cerita seperti itu. Contoh juga yang sering kali disampaikan bahkan oleh media-media pesantren itu kisah tentang keromantisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia itu pengen mengikuti pasar, akhirnya cerita-cerita bucin itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ya, yang para santri juga banyak menyebarkan itu cerita ketika Rasulullah pulang malam karena takut mengganggu Siti Aisyah, akhirnya beliau tidur di depan pintu. Siti Aisyah sudah nunggu Rasulullah dari tadi, ya. Akhirnya juga beliau tidur di depan pintu. Itu sama sekali tidak ada referensinya. Mana hadisnya tidak ada. Itu kisah film Korea yang dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh iya, itu saya yakin orang yang buat konten itu kebanyakan nonton film drakor. Mana coba dalilnya mana? Oke. Dan juga kisah ketika Rasulullah memakan buah-buahan yang kecut sampai habis. Ditanya oleh Siti Aisyah kok gak dibagikan pada yang lain. Ternyata buahnya kecut. Itu disampaikan oleh salah satu Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Beliau mengakui sendiri kepada saya itu salah lah. Ya, itu datanya salah. Saya tidak ada referensinya. Jadi teman-teman, tidak semua kisah viral yang ada di masyarakat kita bisa disebarkan begitu saja. Tasabbut itu penting. Bahkan dalam qiraah yang lain, idza ja'akum fasikun, idza ja'akum fasikun binaba'in fatasabbatu, dalam qiraah yang lain. Pastikan dulu ini benar atau tidak, ya. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang Rasulullah yang perlu dipastikan kebenarannya. Itu yang pertama. Yang pertama harus punya ilmu yang cukup sebelum terjun ke sosial media. Minimal kita punya dewan tashih itu harus ya, kita punya dewan tashih. Pastikan dulu ini benar atau tidak, ini valid atau tidak. Yang kedua, adik-adik kita harus bisa fahmul waqi', memahami kenyataan yang ada di sekitar kita.
Ya, kita harus apa ya? Arifan bizamanih, bahasanya Bamun, kalam Imam Ghazali yang sering beliau nukil, alal akil ayakuna arifan bizamanih. Setiap orang yang bijak itu harusnya bisa paham tentang perkembangan zamannya. Jadi kita itu jangan memaksakan orang-orang untuk naik ke level kita. Kita harus seringkali menurunkan level kita agar apa? Setara dengan mereka. Contoh kan orang-orang itu biasanya kan tidak suka nulis tulisan-tulisan panjang, nggak suka baca tulisan panjang. Ya udah, silakan sebarkan konten tentang quotes-quotes. Ya, saya sering kali menukil quotes-quotes, itu salah satu konten story saya yang paling banyak digemari dan paling banyak disebarkan oleh ibu-ibu di mana-mana. Iya, itu saya sebenarnya iseng loh, serius. Saya ngambil di Pinterest, ya kalamnya Syekh Sya'rawi, Syekh Buti, Habib Ali, saya terjemahkan. Itu yang nge-DM pakai emot nangis tuh banyak sekali. Serius. Padahal saya kan cuma iseng nerjemahkan, tapi ya Allah, saya hari ini hampir menyerah. Saya bahkan hampir bunuh diri, bayangkan. Tapi gara-gara baca quotes jenengan ini saya semangat hidup lagi katanya. Itu pengaruhnya. Oh iya. Powernya sangat luar biasa, sahabat, ya. Dan juga kita harus paham juga yang paling best seller intinya ya di Instagram saya itu Q&A. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih sering buka Q&A dan saya selalu jawab sebisa saya. Saya nggak pernah kalau ada orang nanya ke saya kemudian saya jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Dan itu syabab ya, saya belum pernah menemukan media pesantren yang menawarkan fitur ini, belum pernah ya. Itu seharusnya perlu ya. Jadi misalkan di pesantren ada yang memang funnya fikih, khususkan waktu dalam seminggu sekali buka Q&A, jawab pertanyaan para netizen dan netizen. Itu banyak sekali loh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita kaum santri itu sangat jelas jawabannya. Tapi bagi mereka, kok saya baru tahu ya. Ya. Ternyata seperti itu ya, makasih Lora ya. Saya baru tahu ternyata ilmunya seperti itu. Ya. Padahal bagi kita itu ilmu sulam safinah. Ya. Bahkan banyak teman-teman, saya itu dari Q&A itu banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya saya nggak tahu. Contoh ya, saya ini bukan jorok ya, cuma ini ilmu. Pernah ada salah satu netizen nanya ke saya gini, Lora, saya mau nanya gimana hukumnya seorang perempuan yang sholat kemudian kentut melalui vagina. Kentut melalui vagina katanya. Saya pertama kali baca pertanyaan ini, saya ketawa sambil mikir, masa bisa ya katanya. Serius ini, saya kira bercanda. Tapi setelah saya telusuri ternyata memang sering dialami oleh para wanita, khususnya para ibu-ibu. Ya, itu bahkan dalam istilah kedokterannya ada bahasanya queef. Nah, itu bagaimana hukumnya? Akhirnya saya cari, ya. Bagaimana hukumnya dalam fikih, bagaimana itu ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di Q&A. Karena Q&A itu membuat kita lebih interaktif dengan orang-orang dan itu yang mereka suka. Ya. Jangankan menjawab pertanyaan saya itu kadang jawab DM saja, ya. Jawab DM apalagi Husin, saya saja ya. Kadang mereka komen, kemudian saya mention, mereka tuh mungkin jingkrak, nangis atau jingkrak. Itu perlu, syabab. Jadi memahami apa yang diminati oleh masyarakat tanpa menghilangkan prinsip kita. Saya sangat setuju tadi apa yang disampaikan oleh Husin. Kita harus punya prinsip. Jangan jadi orang yang latah. Sabda Rasulullah, la takunu imma'ah. Jangan jadi orang yang latah. Siapa orang yang latah? Kalau orang berbuat buruk dia berbuat buruk, kalau orang baik dia berbuat baik. Walakin wattinu anfusakum. Jadilah kalian orang-orang yang punya prinsip, ya. Saya tidak mau, ya, saya punya ilmu, saya tahu ini ada kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun, tapi ini enggak layak dikonsumsi oleh publik. Ya. Gitu. Saya juga tahu ya bahwa konten-konten bucin seperti ini katanya tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, itu kita harus punya prinsip.
Meskipun kita mengikuti minat masyarakat, tapi kita tetap harus punya prinsip. Kemudian yang terakhir itu kita harus itqan. Sabda Rasulullah, innallaha yuhibbu minal mar'i idza amar fa'ala syai'an ayyutqinah. Jadi kita itu, sabda Rasulullah, Allah itu senang dari seorang hamba jika dia melakukan sesuatu dia totalitas dalam melakukan perkara tersebut. Ya. Jadi Sayyidina Habib Umar pernah ditanya seperti ini, wahai Habib, apa standar kesuksesan seorang dai? Itu. Beliau tidak jawab yang paling banyak followersnya, yang paling viral misalkan, ya, yang paling banyak mengislamkan orang, enggak. Jawab beliau adalah alladzi badzala jami'a juhdihi lid-da'wah ilallah. Dia yang sudah mengeluarkan semua apa yang dia mampu, semua yang dia miliki, dia totalitas untuk mengajak orang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari berapapun orang yang sukses mendapatkan hidayah sebab dia, terlepas dari berapapun orang yang masuk Islam sebab dia. Begitupun kalian, ya. Jadi teman-teman tim media ini yang paling barokah, insya Allah yang barokahnya paling banyak, yang akan mendapatkan barokah paling banyak dari para masyayikh adalah yang sudah mengeluarkan semua kemampuannya untuk berdakwah melalui jalan media. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu penting, itqan itu penting sahabat, ya. Karena sekali lagi kita ketahui pengaruh media sosial itu bukan hanya satu desa saja loh, bukan hanya satu kecamatan, tapi juga bisa mengguncang dunia. Saya kemarin waktu hadir seminar Habib Ali di PBNU, ini terakhir saya ingin ceritakan karena ini penting sekali menurut saya dan ceritanya menarik sekali. Habib Ali cerita seperti ini. Tahun 2006, kalian mungkin ingat 2006 kalian masih umur berapa? Masih bocil. 4 tahun. Itu ada surat kabar di Denmark yang melecehkan Rasulullah SAW. Jilan Posten nama surat kabarnya, ya. Nah itu kata Habib Ali Al-Jufri, setelah beliau telusuri, ketika terbit karikatur yang menghina Rasulullah ini, gak ada orang yang peduli, ya. Gak ada orang yang baca, gak ada orang yang peduli karena memang surat kabar ecek-ecek, ya. Bukan sekelas Jawa Pos, bukan sekelas Kompas, surat kabar ecek-ecek yang dijual di lampu merah itu. Ya. Tapi ya, 6 bulan kemudian ada seorang Zionis namanya Daniel Pabst itu membawa surat kabar ini ke Amerika, diterbitkan di Washington Post. 6 bulan kemudian, bayangkan. Akhirnya Masya Allah di channel Al Jazeera Rasulullah dihina, Rasulullah dilecehkan. Kapan itu? 6 bulan kemudian. Mengapa kok Denmark yang disasar? Ya, Denmark ini salah satu negara Eropa yang paling nggak setuju sama Israel. Yang mendesak Uni Eropa jangan sampai menerima barang jualan dari Israel, itu tanah jajahan. Siapa? Denmark. Ya. Akhirnya ada program Zionis, propaganda Zionis, ya, menyebarkan memblow up yang asalnya gak ada orang yang baca, di blow up, disebarkan seluruh dunia, akhirnya demo di mana-mana, unjuk rasa di mana-mana, ya, kedutaan Denmark dihancurkan. Itu gara-gara sosial media, bukan sosial media dulu, ya. Itu dulu 2006 belum ada sosial media, belum sekuat sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu. Dan penting yang terakhir para sahabat, bagi saya itu kita itu sekali lagi tujuan kita harus punya target, ya. Target kita apa? Kita dakwah lillahi ta'ala. Jangan kalian itu bersosmed hanya untuk viral. Saya tidak pernah dulu cita-cita doa sama Allah, jadikanlah saya minal viraliyin, tidak pernah, ya. Iya. Tapi viral itu penting, ya. Gus Baha pernah menyampaikan kepada saya, ya,
Jadi orang itu santri sekarang jangan sok tawadhu. Disuruh tampil tidak mau. Disuruh manggung tidak mau. Akhirnya yang ngisi panggung orang-orang sebelah. Gara-gara santrinya pura-pura tawadhu kata beliau. Ya. Tapi tujuan kita bukan viral. Tujuan kita adalah bagaimana mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tujuan kita viral, dalam sebuah syair disebutkan ya, wa ma kullu syuhratin alayya azimatun. Tidak semua keviralan itu mulia. Ya. Kalau memang mulia tidaknya orang itu tergantung viral enggaknya, fa fir'aunu masyhurun wa fa'alatus syarri. Di dunia ini enggak ada yang viralnya melebihi Fir'aun. Tapi viralnya viral Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada para teman-teman, dan saya sangat bahagia sekali ketika tadi dijelaskan tentang MPJ ini, dan saya sangat dukung. Dan saya pribadi ya sebagai seorang Ismail Khalili dengan akun-akun media yang saya miliki, mungkin kalau teman-teman ingin membantu untuk mempromosikan ya, untuk memviralkan media-media yang kalian punya, saya insya Allah siap, gratis. Saya bantu. Oke. Karena saya sudah sering mengatakan, ayolah orang ini seharusnya fair. Kalau saya selama ini ya, kerjaan saya kalau ada tokoh-tokoh NU yang punya kredibilitas tapi followersnya sedikit, saya promosikan. Banyak ya. Banyak ya, kalau udah sekelas Neng Sela enggak pernah. Ya, enggak pernah Neng Sela, justru saya yang selalu diviralkan beliau, Neng Sela, Neng Imas ya. Itu alhamdulillah ya, yang asalnya followersnya 5.000 dalam satu hari itu bisa jadi 10.000. Dan gratis, tidak bayar. Saya tidak pernah buka endorse. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jember cangkring. Oke, baik Lora, menarik sekali ya Lora. Jadi buat teman-teman sudah dapat pesan-pesan dari Lora Ismail dan Lora Husain bahwa mau bagaimanapun santri itu harus take action untuk menebar kebaikan di dunia maya ya. Karena kita tidak tahu di dunia maya itu sekecil apapun ilmu yang kita berikan kepada mereka, kita tidak tahu bahwa mungkin bisa saja mereka itu bisa berubah atas ilmu yang kita berikan. Gitu ya Lora. Oke, dalam sesi ini kita akan membuka sesi pertanyaan. Belum, santai, tenang. Karena waktu sudah jam 5:30 kurang 5. Berarti jadi maghrib kurang 15 menit gitu. Iya, jam 17.40. Oh, kurang 20. Jadi kita membuka satu pertanyaan untuk satu kangkang dan satu mbak-mbak. Ya, silakan, siapa itu? Anwar, belakang. Tolong maju, Anwar. Sebutkan nama, ukuran songkok, akun Anda biar saya blokir nanti. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lestari ampun sotok. Udah Pak jalan, Bang. Udah di situ. Ya, langsung saja, langsung poin. Sebelumnya mohon maaf. Karena saya deg-degan ini. Langsung. Ya. Ini di shooting Mas, ini di shooting lu. Enggak. Wajah Anda tidak FYP nih. Jadi saya adalah santri Misbahul Anwar namanya. Ya kalau dari tidak santri Pondok tidak boleh Pesantren kesini sama. Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang Indonesia. Dan saya juga aktif di TikTok. Dan alhamdulillah 2 kali video saya pernah di-like oleh Lora Husain. Tepuk tangan dulu Serius. Ada screenshotan. Di unlike mungkin, di unlike. Bu, itu sebuah pencapaian tertinggi saya selama berkarir di TikTok. Iya. Dan
Alhamdulillah juga saya sering bertanya di Q&A-nya Lora Ismail tapi tidak pernah dijawab, oleh karenanya pada kesempatan kali Ya ini karena saya, tidak berkualitas pertanyaan Anda. pada kali ini saya berkesempatan bermuajahah dengan beliau. Saya akan sempatkan bertanya lagi. Ini ketiga kalinya saya bertanya tentang hal ini. Untuk Lora Hussein, kok bisa saya gemeter ya? Padahal saya manusia paling pede di pesantren ini, Gus. Yang pertama, melihat materi yang disampaikan Lora Hussein tadi, senada dengan yang ada di pesantren kami, hakun bila nidham qad yaulibuhul batil bin nidham. Saya ingin tanya, nyenggol BTS itu sebagian dari hakun yang bin nidham, enggak? Iya. Soalnya kan kemarin agak viral ya, ada senggolan sedikit. Itu hakun bin nidham, apakah sebagian hakun bin nidham ya? Dan untuk Lora Ismail itu beberapa kali lewat di FYP para gawagis dan nawaning beserta pasangannya. Dan yang dari dulu saya tanyakan, mohon maaf takut ini memang tidak ingin dijawab dari dulu atau gimana, kami mohon klarifikasi karena menunggu bagi kami itu adalah hal yang sangat membosankan sekali. Memberikan di wajah itu kan setiap nawaning dan gawagis itu disandingkan fotonya lalu diedit, dikumpulin semua. Dan hanya milik Lora Hussein saja yang ada emot love-nya. Itu sebenarnya rahasia apa yang ada di balik itu? Saya pengen tahu. Iya. Iya. Untuk yang lain kan di-expose gitu. Untuk Lora Ismail itu ada emotnya. Jadi saya pengen tahu mungkin ada sesuatu di balik itu. Itu saja. Maksudnya sesuatu yang ilmiah di balik itu. Ada dalilnya memang harus dikasih emot untuk wajah. Saya kira cukup. Terima kasih. Anda jangan balik, langsung pulang aja ke desanya sana. Pulang. Harus jawab. Tolong kamera matikan semua. Ini bahaya ini. Sebenarnya saya itu bercanda tuh sama semua orang. Bercanda sama semua orang, sama semua kalangan saya jadi bercanda. Saya itu termasuk orang yang masuk di semua ranah. Artis barat masuk, artis ya, siapa masuk. Saya berusaha masuk ke semua ke arah-arah sana. Saya juga tahu semua anggota-anggota K-pop yang bahkan tidak diketahui oleh orang. Saya hafal semua. Setiap kali lewat, saya penasaran. Ini kenapa orang-orang tergila sama dia? Enggak. Saya orangnya tipikal yang suka menganalisa sesuatu. Jadi BTS rame, kenapa dia rame? Saya buat catatan itu. Serius, saya buat catatan. Kenapa dia kayak gini? Kenapa dia begini? Kenapa dia punya haters yang begini? Kenapa dia punya? Lewat lagi satu artis, misal Captain America. Saya analisa. Dia kayak gini. Oh jadi untuk jadi begini. Saya emang dari kecil suka menganalisa segala sesuatu. Nah saya waktu itu bikin bercandaan kayak gitu ke beberapa artis yang lain. Biasa aja. Ketawa semuanya. Haha Husainnya. Tapi pas ini rame. Itu kalau tahu tek-tekan di itu saya. Keluar semua hewan. Lu itu sama kayak sendal. Oh gitu, itunya Jin ya gitu. Udah di start Jin itu anggota tertua BTS. Sampai paham ya Lora ya? Sejauh itu ternyata ya? Iya, Jungkook itu paling kecil. Oh. Nah jadi ya bercandaan kayak gitulah. Cuman saya gak expect kemarin bakalan semua rame. Sampai di Twitter muka saya itu muncul gini, muncul muka saya terus dikasih X gitu. Saya 2 kali kayak gitu. Pertama sama geng sebelah, ditulis Murji'ah, awas bahaya TikToker Murji'ah. Karena saya waktu itu keluarin satu statement, saya tidak mengkafirkan Abu Janda. Saya bilang gitu, tiba-tiba langsung keluar di Facebook, keluar di Twitter, keluar di mana di TikTok. TikToker Murji'ah, berakidah Murji'ah. Karena katanya, ya gitu. Saya cuma bilang saya tidak mengkafirkan gitu doang. Terus yang kedua, BTS.
Anda tidak menyesal ya nyenggol BTS tadi itu? Mau saya gas lagi sih. Baik, terima kasih. Langsung Lora Ismail tadi. Jadi saya sering menyampaikan seperti ini. Kita ini enggak kekurangan orang pinter, ya. Tapi kita kekurangan orang yang bijak menghadapi perbedaan. Orang pinter banyak ya, doktor, profesor, S1, S2, S-tung-tung banyak ya. Cuma yang bisa bijak menghormati perbedaan itu sangat sulit sekali. Sampai saya itu pernah atau sering kali menyampaikan satu cerita yang saya dengar dari guru saya Habib Ali Al-Jufri. Suatu ketika ada perdebatan sengit antara Imam Syafi'i dengan muridnya Yunus ibn Abdul A'la. Saking sengitnya ini sampai muridnya ini jengkel. Karena jengkel akhirnya dia ngeloyor begitu saja tanpa izin ke gurunya. Itu kan perbuatan suul adab. Nah malam harinya jam 12 malam ada orang yang ngetok pintu rumah Yunus ibn Abdul A'la ini. Ditanya, "Man, siapa?" Dijawab, "Muhammad ibn Idris." Nah kata santernya ini terbayang di otak saya semua orang yang namanya Muhammad ibn Idris kecuali Imam Syafi'i. Tidak mungkin Imam Syafi'i malam-malam kesini. Apalagi tadi saya sudah kurang ajar sama beliau. Setelah dibuka ternyata benar. Ya, yang di depan adalah Imam Syafi'i. Kemudian beliau berkata seperti ini. Saya tidak akan nyenyak tidur kalau di antara kita ada rasa tidak nyaman satu sama lain. Kemudian beliau berkata, suatu kalimat yang harusnya kita jadikan sebagai prinsip. Atajma'una masail wa tufarriquna mas'alah. Jadi selama ini kita sepakat dalam banyak permasalahan. Kita sepakat sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, ya, duha sunnah. Banyak permasalahan kita sepakati. Masa hanya gara-gara satu permasalahan saja kita bercerai-berai? Ya kan? Ini kan enggak asik kalau kayak gitu. Nah, masalah mengupload foto wanita di sosial media ini banyak sekali sering ya. Sering kali ditanyakan kepada saya ya. Saya juga sering mengatakan seperti ini. Ayolah kita ini, dan ini disampaikan oleh Habib Umar juga. Kita ini banyak titik temu yang menyatukan kita. Masa hanya gara-gara selembar kain saja kita saling bermusuhan. Masa hanya gara-gara cadar saja. Ini bilang pajang foto perempuan di sosmed tidak boleh. Wajib pakai cadar, wajib pakai emot. Ya, sampai ada yang menyebarkan kalam yang itu saya katakan harus tasabut, harus tabayun. Habib Umar ada mimi katanya siapa yang memajang wanita yang memajang foto di sosmed maka dia lebih rendah dari pelacur katanya. Itu tidak pernah. Habib Umar berkata seperti itu tidak pernah itu dan viral ya. Di medan dakwahnya dia di TikTok viral. Ya. Makanya ketua MUI cabang TikTok ini harus turun tangan. Tidak pernah Habib Umar mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan yang bercadar silahkan, jangan merasa lebih baik daripada yang tidak bercadar. Yang tidak bercadar silahkan, jangan mengejek yang bercadar. Oke. Mengapa ya saya meletakkan emot di wajah istri saya ketika saya post? Pertama, karena istri saya cantik. Nggak. Oke, mungkin yang pernah ketemu. Nggak, ini maksudnya takut. Yang pertama ya itulah, karena istri saya menurut saya cantik, menurut saya. Itu dulu, tapi sekarang kayaknya biasa aja. Oke. Jangan direkam. Tolong. Alhamdulillah saya enggak pernah mengekspos, enggak pernah mengetek IG istri saya, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai alumni Tarim itu punya prinsip sendiri. Punya apa ya? Kita punya ciri khas sendiri. Itu ya, saya pajang foto profil di WhatsApp ya, pakai emot, wajah istri saya ditutupi emot, itu saja teman saya di Yaman protes. Ya. Itu tidak boleh ya. Itu saya bisa debatin dia, saya bisa. Cuma memang ya, karena memang di sana itu saya selama 6 tahun di Tarim lebih tidak pernah sekalipun
melihat wajah seorang wanita. Memang adat mereka seperti itu. Yang kedua memang tuntutan alma mater saya Darul Mustafa Tarim, memang bagi mereka ya dari circle saya memajang foto istri di hadapan umum itu sebuah aib gitu, sebuah hal yang tidak baik gitu. Ala khilaf ya, kalau saya menjawab hukumnya bagaimana, wajah ini kan masih khilaf antar para ulama. Aurat bukan aurat, harus ditutupi atau tidak ya. Kalau yang kalian yang mau ikut pendapat yang memperbolehkan mengatakan wajah bukan aurat selama rambutnya nggak sengaja diperlihatkan ujungnya kan ada ya. Itu kan masih khilaf wajah. Silahkan enggak apa-apa ya. Yang penting nggak ada tadlis, nggak ada penipuan. Yang asalnya hitam karena filter jadi putih. Oke. Kan ya. Nah itu ya. Tapi saya meskipun seperti itu tidak pernah menyalahkan atau menyenggol lah paling tidak para masyayikh, para nawaning, para gawagis yang mengekspos wajah istri-istri mereka di sosial media. Saya tidak pernah kok. Banyak kok ya panutan kita, guru saya Gus Gofur ya. Ada juga yang nanti kita Neng Sela ya. Masa malah gak etis, malah misalkan Neng Sela beri kajian wajahnya ditutupin emot, malah gak sopan menurut saya. Ya kan? Ya kan? Juga ada Neng Jazil. Ya ini Nisa Muhtaramah, wanita-wanita terhormat yang harus kita jadikan panutan dan sangat menurut saya sangat bejat sekali ya kalau memang ada orang yang kemudian mengekspos atau meng-share kembali meme itu yang katanya Habib Umar padahal bukan ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai share itu lagi. Kalau memang ada yang meng-share itu lagi, biasanya cewek-cewek hijrah ya, cewek-cewek cadaran mengatakan sama dengan pelacur, itu sama sekali bukan bahasanya Habib Umar ya. Jangankan beliau, saya mengatakan kalimat sekeji itu gak pernah ya. Makanya sekali lagi ayolah kita para media jadi media penyatu, jangan jadi pemecah belah. Kata Habib Al-Jufri, seharusnya kita bisa punya filosofi ya. Sosial media itu bahasa Arabnya apa? Apa? Al-wasail al-ijtimaiyah. Dari bahasa jemaah, bukan dari jima ya. Dari bahasa jemaah. Artinya apa? Media-media yang bisa menyatukan kita. Yang jauh jadi dekat, yang gak kenal jadi kenal. Tapi kata Habib Al-Jufri sekarang sosial media ini lebih tepat ya dijuluki sebagai al-wasail al-iftirakiyah. Karena banyak jadi adu domba, provokasi dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai al-wasail al-ijtimaiyah ini ya yang kita gunakan menjadi al-wasail al-iftirakiyah. Oke. Baik, satu pertanyaan lagi, Lora. Dari, iya, bentar. Gimana? Sudah. Oh, ternyata karena sudah menunjukkan, enggak apa-apa. Oke, biar adil ya. Satu pertanyaan dari Pondok Putri. Satu, monggo, Mbak yang pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila, perwakilan dari Pondok Putri Zenwa Batulabang, Madura. Di sini saya ingin bertanya mengenai seputar hadis yang lumayan viral di kalangan santri, yaitu mengenai seorang wanita. Yaitu ada sebuah kisah seorang suami istri ketika suaminya ingin menikah lagi dan istrinya tidak rela. Istrinya tidak mau kan dimadu, istrinya tidak mau dipoligami. Walaupun sebenarnya poligami memang tidak butuh restu istri.
Tapi sang suami mengeluarkan makalah, ada hadis Nabi yang mengatakan, siapapun wanita yang rela untuk dipoligami, maka kelak di surga dia akan mendapatkan payung emas. Apakah hadis itu benar adanya? Soalnya kalau dikaitkan dengan perasaan, perempuan tidak akan pernah tahan. Dan ada seorang ustadz yang mengatakan beliau lulusan dari Pondok Pesantren Lirboyo dan juga tahfidz yang mengatakan bahwasanya hadis yang mengatakan itu tidak benar adanya dari Nabi dan tidak jelas sanadnya. Dan kami ingin minta pencerahan hadis itu kepada Lora Ismail dan Lora Husain Basaiban. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan agak sensitif mungkin ya. Sebenarnya menurut saya edukasi poligami ini sangat penting sekali. Ya. Karena masyarakat kita kebanyakan itu memahami bahwa poligami itu sunnah. Ayolah sunnah. Padahal kalau kalian buka hazanah dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, saya mau nanya ke teman-teman. Ya, menikah itu lebih baik 1 atau 2? Ngapunten. Lora ngapunten. Sudah maghrib. Siap. Mungkin saya mau mengklarifikasi ke beliau, apakah betul Habib Umar itu pernah berkata begini? Kalian harus berdakwah di medsos, perbanyak dakwah di medsos. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang jarang ditemukan di majelis dan di masjid, tapi mereka hidupnya di media sosial. Betul, ini lagi salah satu contoh bahwa kayak berupa meme atau meme ini yang di situ dibumbui namanya, yang mengucapkan quote, apalagi kayak Habib Umar, beliaunya masih sugeng, muridnya banyak, ya tinggal konfirmasi. Oh betul, ini saya lihat Ismail merangin itu kayaknya sampai capek. Banyak yang konfirmasi ke beliau. Dajjal lepas, ini mimpi Nabi ngomong gini. Ini bahaya sekali. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi bohong atas nama Rasulullah di masalah mimpi pun besar dosanya. Seperti itu. Ini masih belum mulai ya, ini masih prolog. Karena masih nunggu yang lain katanya. Lapar ya? Sama ya. Cuman bedanya di depan saya ada pisang, jenengan nggak ada. Di depan saya ada anggur, jenengan nggak ada. Langsung dimulai ya. Tanya jawab. Mbak ada yang mau ditanyakan? Masih sholat kayaknya ini. Mungkin untuk men-trigger yang lain ada yang mau tanya ini. Oke, ayo pertanyaan untuk dua narasumber ini. Ada, silakan. Yang mana? Belum terjawab yang mana? Yang stiker sudah. Oh iya, masalah poligami yang ingat. Ya belum dijawab. Masih separuh ya. Oke, kalau yang masalah stiker jangankan istrinya beliau, istri saya sendiri juga saya kasih stiker itu. Tapi bedanya Anwar gak berani tanya, tapi kalau Ismail kok tanya. Berarti pansos dia itu. Mana orangnya tadi itu? Di stiker memang ya gimana masa mau dikonsumsi publik. Istrinya privasi itu. Gak usah ditanyakan dalil mana Anwar tadi itu. Dia emang gak punya istri, gak tahu. Kalau bedanya Gus, gini disclaimernya, kalau saya foto dengan Anwar, dia yang saya kasih stiker mukanya. Tapi pisang mungkin dengan buah-buahan yang lain. Ya mungkin diteruskan Lora jawaban karena ada tuntutan ini masalah poligami. Dan ingat ini live. Oke. Jadi saya nggak sedang ingin membela kaum wanita atau ibu-ibu atau mbak-mbak santriwati yang ada di sini. Cuma memang
bahasan poligami ini merupakan bahasan yang menurut saya sangat jarang sekali dikaji. Kita cari dalilnya dalam kitab-kitab itu jarang sekali, ya. Makanya saya itu sering kali menyampaikan ke cewek-cewek, ayolah ya, jangan kalah cerdas sama laki-laki. Jangan mau dibodohi laki-laki hanya gara-gara alasan agama. Contohnya tadi, ya, hadis itu yang mengatakan bahwa wanita yang mau dipoligami nanti akan dapat payung emas di surga, sama sekali tidak ada dasarnya. La aslalahu. Ya. Kalau kayak tadi hadis tarawih masih ada di Duratun Nasihin. Hadis ini tidak ada. Di kitab-kitab pun itu tidak ada. Ya. Karena apalagi kalau kata cewek-cewek zaman sekarang dikasih hadis itu tidak apa-apa saya ya. Lebih milih payung Indomaret daripada payung yang tidak dipoligami. Poligami itu para adik-adik dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya, itu hukumnya boleh, ya, boleh. Tapi bukan sebuah anjuran, ya. Nah, itu yang perlu dicatat. Boleh tapi bukan sebuah anjuran. Sampai Al-Amrani itu dalam kitabnya Al-Bayan pernah menyampaikan suatu ketika Imam Syafi'i berkomentar seperti ini. Uhibbu ayaktasira rajulu ala wahidatin wa in ubiha lahu aksar. Saya lebih suka kalau laki-laki itu menikah satu wanita saja. Meskipun boleh bagi dia untuk menikah lebih dari banyak, ya. Saya juga lahir dari keluarga poligami. Ya, makanya saya ini bukan condong ke sana, bukan condong ke sini. Akhirnya diiskal oleh santrinya Ibnu Abi Daud. Kok bisa seperti itu? Wahai Imam Syafi'i, padahal ya Rasulullah manusia paling sempurna, istrinya lebih dari satu. Dan juga jelas tuh dalam Al-Qur'an dalilnya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa hafal semua. Apa jawabannya Syafi'i? Kanjeng Nabi itu manusia sempurna, ya. Sedangkan kita manusia biasa. Jadi ojo banding. Jangan disama-samakan. Rasulullah itu jangankan menikah 9, 12, ya. Menikah berapapun dijamin adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangankan menikah 2, 1 aja udah ngos-ngosan, udah rasanya tuh udah kata Syekh Wahbah Zuhaili ketika beliau itu Syekh Wahbah Zuhaili pengarang kitab Al-Fiqhul Islami, tahu semua ya, pengarang tafsir Munir, ketika beliau ditanya oleh seorang pemuda tentang poligami, beliau tuh bilang, Syekh Wahbah Zuhaili itu para masa yang lain tuh loh istrinya lebih dari 1, banyak istrinya. Panjenengan seorang alim, alamah kok cuma 1 aja istrinya. Apa kata beliau? Andaikan saya bisa, ya, andaikan seseorang itu bisa menikah separuh wanita saja, bukan 1, separuh wanita saja, maka saya akan menganjurkan kepada para pemuda di zaman sekarang ini untuk menikahi separuh wanita. Saking beratnya tanggung jawab rumah tangga. Ya. Nah, jawaban Imam Syafi'i seperti itu, ya. Meskipun banyak Rasulullah manusia sempurna, tidak bisa dikiaskan dengan kita manusia biasa. Sedangkan ayat fankihu matabalakum itu al-amru fihi lil ibahah. Yang belajar ilmu usul, ya. Amarnya itu lil ibahah, memperbolehkan, lalin nadbi, tidak menganjurkan. Untuk lebih lengkapnya saya punya sorotan khusus di Instagram saya, itu sorotan khusus judulnya poligami, bisa dibahas di sana. Ini jomblo ini nggak bisa komentar poligami, ini 1 aja belum. Palingan komentarnya itu masalah maudhu. Hadis maudhu ini sebenarnya bertebaran banyak di TikTok, banyak banget. Jadi mungkin harapan besar saya biar gak saya mulu yang nge-stitch ya. Saya capek banget nge-stitch itu ya. Kalau di TikTok itu nemu hadis-hadis maudhu. Bahkan maudhu masyhur. Hadisnya maudhu masyhur. Hadisnya itu kayak
kemarin saya dibully sama banyak orang, dibully sama pecinta kucing. Gara-gara saya bilang Rasulullah tuh gak punya kucing. Kan terkenal di Indonesia itu Muizza kan? Iya, itu saya bilang itu hadisnya lah asalnya gak ada hadisnya itu. Iya sampai ada lagunya kucing. Nah makanya ketika saya bahas itu kan rame ya, 10 juta kayaknya nontonnya. Ya, iya yang nonton 10 juta, 12 juta saya lupa. Dan itu para pecinta kucing marahnya minta ampun. Tapi Rasulullah tetap sayang kucing. Siapa yang bilang benci? Saya bilang. Saya cuma ngejelasin bahwasanya hadis ini hadis maudhu. Kalau emang mau bela kucing ada hadis lain di mana Rasulullah pernah jelasin wanita masuk surga, masuk neraka gara-gara menjarain kucing ya. Kucing di penjara terus gak dikasih makan. Belalah dengan hadis yang benar. Nah, hadis maudhu ini benar-benar dianggap sepele sama masyarakat kita. Padahal kalau misal kita bahas kaji lagi di antara bahasan ulama, al-maudhu la yuqalu illa fi bayani martabatih kan ya. Tidak boleh disebut kecuali untuk menjelaskan derajat daripada hadis maudhu'nya. Kalau misal hadis ini hukumnya maudhu', hadis ini hukumnya status hadisnya begini. Apalagi saya sebagai mahasiswa hadis. Mahasiswa hadis, saya ada beberapa kawan-kawan saya, mahasiswa ilmu hadis, tapi story WhatsApp-nya masih share-share hadis maudhu'. Saya kayak gimana gitu. Lebih parahnya lagi, mau tahu yang lebih lucu ya? Mungkin di sini ada yang relate ya sebagai mahasiswa kampus. Di story WhatsApp ini tuh caci maki semua ulama-ulama salafi, semua ulama-ulama sebelah. Bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh ini, semua yang dicaci maki tiap hari di story, di Facebook gimana. Tapi ketika ngisi makalah di kampus, pakai syarahnya mereka. Saya bilang, storymu loh belum 24 jam masih ada kata saya. Storymu loh belum 24 jam, tapi kamu pakai makalah kamu pakai syarahnya Utsaimin, syarahnya Bin Bas. Saya bilang, kalau emang anti ya anti sekalian, gak usah nanggung-nanggung. Kalau emang mau dukung sekalian. Ya, gitulah. Intinya saya minta tolong di media ini sama-sama, iya, ada tim tasheh yang ikut memberantas hadis-hadis palsu. Dibikin list lah hadis-hadis palsu ini. Kalau hadis dhaif mungkin masih bisa kita bela ya. Hadis-hadis dhaif itu masih kita bela. Tapi untuk hadis-hadis palsu, no banget. Ya. Kelemahan jangankan kaum santri, para dai pun banyak ya, dai-dai kita itu ndak menyaring dulu loh hadis-hadis yang akan mereka sampaikan. Itu yang paling satu juga saya ingat sekarang, paling banyak ditaruh di banner acara maulid. Man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, itu kan itu di zaman Rasulullah kan tidak ada maulid. Iya, secara historis saja itu udah bertentangan. Bismillah alam kita mungkin. Cuma tadi ya harus ada punya tim tasheh. Kalau sebelum nge-up sharing dulu ya. Kalau saya ke tim media di pondok saya bilang gitu. Kalau setiap ada maklumat yang ingin disampaikan serahkan dulu ke saya, kirim dulu ke saya. Kalau memang oke, silahkan itu. Oke, karena ada tambahan waktu, mari kita buka sesi tanya jawab lagi. 2 pertanyaan lagi. Oke, monggo. Maju Bang, manggu. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kalaksanan Barhi Haji Masani dari Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini Pasuruan. Saya ingin menanyakan mengenai bagaimana cara membangun branding melalui storytelling yang apik dengan value khas pesantren di platform yang pada akhirnya menjadi trendsetter baru yang diikuti oleh banyak orang. Sekian dari kami, terima kasih.
kemampuan storytelling ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah bertanya. Sebenarnya kemampuan storytelling ini gak bisa dimiliki oleh semua orang. Tapi semua orang itu bisa karena ini bikasep ya. Ya, ini seseorang itu bisa mendapatkan kemampuan storytelling itu juga dengan perjuangan. Bikin kerangka-kerangkanya, bikin skripnya, terus shoot videonya per skrip. Bisa banget. Saya juga beberapa kali ketika bikin video melakukan tindakan yang serupa. Jadi kamu nulis dulu skripnya panjang, skrip dulu panjang, terus setiap satu scene atau satu paragraf atau satu per kalimat itu kamu shoot. Misalnya kamu mau cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Baca lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Baca lagi. Nah, bagian-bagian yang aneh-aneh tadi itu semua di-cut dan pasti hasilnya bagus. Saya jamin. Itu bisa dilakukan sama teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak juga ngelihat orang-orang yang hebat di bidang storytelling. Kalau di TikTok mungkin salah satu TikToker yang bagus storytellingnya itu ada Zahid. Teman-teman bisa lihat ada Zahid Samosir. Dan ada beberapa TikToker lain yang mereka itu storytellingnya bagus. Jadi setiap kali ngeliat konten itu rasanya pengen dengerin sampai selesai. Khas pesantren ini saya gak paham. Apakah khas pesantren itu harus apa yang gimana saya juga bingung. Menurut saya semua punya karakter mereka sendiri karena itu sifatnya karakter individual ya. Gak harus dipaksakan untuk pesantren banget. Yang penting pesan pesantrennya nyampe. Gak harus dibentuk-bentuk kayak pesantren karena mau dibikin gimana? Ngomong aja bebas. Gitu. Barakallahu fiikum. Mungkin yang dimaksud itu dengan culture pesantren gitu loh. Jadi kan biasanya teman-teman santri itu kalau di Jawa Timur ya khususnya itu kan tingkat apa ya, kalau di salaf itu tawaduknya itu loh. Maksudnya tawaduknya itu kalau ada orang, ada masayih gitu. Pengen disampaikan tapi lewat dengan storytelling kayak gitu loh. Terus keilmuannya biar tidak berat diterima oleh masyarakat. Kan terkadang kaum santri itu mau menyampaikan argumen, kaul yang digunakan itu terlalu berat gitu loh. Mungkin tips cara mencari kaulnya, terus gimana cara memulainya itu gimana kayak gitu. Dengan tetap ciri khas pesantrenan kayak gitu. Sebenarnya itu gak ada trik khusus. Semua berjalan sesuai dengan jam terbang. Gak ada trik khusus. Itu bingung saya jelasinnya, tapi semakin sering kamu bikin video, semakin sering kamu ngobrol sama orang, kamu bakal menemukan, oh ini bisa diucapkan, oh kalau ini bisa dipahami oleh orang-orang awam, oh ini gak bisa dipahami sama orang awam. Jadi gak ada jawaban khusus dari saya, bikin aja konten sepuas kamu, sampai kamu sadar sendiri mana orang yang paham, mana orang yang gak paham. Barakallahu fikum. Terima kasih. Dari saya itu ya, jadi selama ini kelemahan utama kita itu adalah tidak mau mencoba ya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau berkata, berjalanlah, melangkahlah, maka jalan akan tampak bagimu. Jadi kalau memang kita nggak nyoba, nggak akan pernah bisa seperti itu. Saya jujur ya, saya itu sampai sekarang alhamdulillah sudah menerbitkan 3 buku. Dan alhamdulillah buku yang pertama catatan dari Tarim itu sampai sekarang sudah tembus 20.000 eksemplar. Dan saya juga di Facebook sampai sekarang hampir 100.000 pengikut, di Instagram juga 257.000 pengikut. Itu mungkin teman-teman tidak percaya, awalnya itu mulai dari keisengan. Saya nulis itu iseng-iseng, saya tidak pernah ikut kursus penulisan, enggak. Cuma saya menekuni apa yang saya sukai. Saya sebenarnya tidak suka nulis, tapi saya menulis itu saya punya kaidah seperti ini. Tulislah apa yang kita cintai, maka kita akan mencintai menulis. Jadi saya tuh awalnya nulis tentang Tarim, tentang sosok-sosok yang saya cintai, Habib Umar, Syekh Buti, Habib Salim Asyatiri. Nah dari situ saya up di Facebook. Oh ternyata banyak yang berkomentar baik, tambah semangat.
kan itu kan, tambah semangat. Itu kemudian ada yang ngeritiki, ini komanya salah misalkan, ini titiknya kurang benar, ada yang mengkritik sebagian teman-teman. Nah, itu setiap minggu saya targetkan nulis, alhamdulillah. Sampai sekarang ada saya punya 3 buku juga, di Instagram pun juga awalnya juga dari amatiran. Jadi semua kita, saya, Ucen ya, semuanya dari amatiran. Ya, jadi semuanya itu butuh proses. Semuanya itu butuh proses. Dan proses itu tidak akan pernah kita bisa dapatkan jika kita dari awalnya aja udah takut mencoba. Itu. Oke, terima kasih Lora Ismail. Oke, pertanyaan selanjutnya dari peserta putri. Silahkan angkat tangan yang mau tanya. Kalau nggak ada, oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari Madura, instansi dari Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Izin sambil lihat teks soalnya dari tadi udah ditulis di sini. Di sini kan kita tahu bahwa pesantren emang mengimbangi banyak unsur, diantaranya itu ada kiai, ada santri dan lain-lain. Sedangkan untuk meladani netizen dalam artian memberikan rahmat, kita emang harus menjadi pegiat media sosial yang aktif. Nah, lantas bagaimana ketika santri itu, kan ada santri dari pesantren modern yang emang notabene santrinya berwawasan yang lebih ke umum, dan ada juga santri salaf yang notabene atau ilmu pengetahuannya lebih ke kitab-kitab salaf atau klasik. Nah, jadi bagaimana caranya pesantren salaf menjadi agen rahmatan lin netizen? Karena mengingat di pesantren salaf itu kan sedikit medianya untuk kita menyebarluaskan ajaran kita, atau enggak kita mengetahui ilmu-ilmu atau update yang ada di luaran sana. Media apa yang harus kita, dengan media apa kita harus tahu di luar sana tuh lagi ada isu-isu apa, sedangkan kita di dalam pesantren salaf susah, intinya kayak susah banget untuk dapat media itu, kayak nggak boleh megang HP dan lainnya sebagainya. Mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya itu santri yang ada di pondok tapi pengen tahu berita di luar itu bagaimana gitu. Kan posisinya di pondok, Gus. Begitu. Mbak, tadi statusnya itu, status pertanyaan itu sebagai santri apa sebagai admin? Oke, kata Ucen, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kudet dulu bentar katanya. Saya ingat cerita, ya, ada satu cerita yang sampai sekarang juga sering saya sampaikan. Dulu itu pernah ada santri di Ribat Tarim, asuhan Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, ayah dari Habib Salim Asyatiri, itu mau boyong. Gara-garanya dia ngafalin, udah hafal-hafal. Ngafalin Jurmiyah, udah ngafal, Alfiyah apalagi. Ya. Akhirnya pamit ke Habib. Habib, pamit Habib. Kenapa? Mau boyong, kenapa?
ya, nggak hafal-hafal Habib. Oh iya tak. Akhirnya sama Habib dikasih surat. Nah di sana itu ini dulu. Kalau ada surat-surat dari keluarganya, kalau dulu kan surat menyurat, itu disimpan dulu. Baru dikasih ketika santri ini mau boyong. Tujuannya apa? Agar tidak memecah konsentrasi santri. Ya. Karena santri itu kan bahasanya kan atafarru li talabil ilmi, mengosongkan diri, memfokuskan diri, memfokuskan jiwa, memfokuskan hati hanya untuk cari ilmu. Itu bahasanya tafarruh li talabil ilmi. Akhirnya sama Habib ini dikasih satu surat, suruh baca, dibaca sama dia. 1 menit kemudian diambil lagi. Kata Habib, apa itu? Surat Habib. Dari siapa? Dari ibu saya. Isinya apa? Isinya gini-gini. Dijelaskan isinya mulai dari A sampai Z. Ya. Terus kata Habib, lah itu katanya enggak sulit ngafalin. Katanya sulit ngafalin. Tapi kok baca surat 1 menit aja udah hafal di luar kepala. Loh iya ya, kok bisa gitu ya Habib? Habib Abdullah bin Marsyatiri itu berkata, li'annaka qara'ta hadhir risalah bil mahabbah. Ya, karena engkau membaca surat ibumu ini dengan cinta, dengan antusias, ya. Walau annaka qara'ta kalam Allah wa kalam Rasulillah bil mahabbah la tafadhuha bisur'ah. Andaikan engkau membaca Al-Qur'an, membaca hadis, membaca kitab-kitab dengan perasaan cinta, antusias, maka insya Allah engkau akan hafal dengan cepat. Intinya itu. Intinya kalau admin beda lagi ya. Kalau admin mungkin yang memang fokusnya untuk memajukan media pesantren, ini harus paham sekeliling intinya. Harus paham apa yang terjadi di masyarakat kita. Cuma kalau santri ya, itu sekali lagi santri itu HP adalah hal yang paling wajib untuk dihindari sebagai seorang santri yang masih fokus untuk mencari ilmu. Maka Habib Umar itu pernah ngirim surat khusus, beliau udah di bandara ngirim khusus ke para santrinya. Itu salah satu suratnya isinya jangan sampai sibuk dengan hal yang bisa menghalangi kalian dari tujuan kalian. Salah satunya adalah sibuk dengan HP. Itu. Oke. Oke, karena sesi pertanyaan sudah cukup ya. Cukup. Jadi sebelum kita tutup majelis ini, saya mewakili Gus Baba ingin meminta pada Lora Husain dan Lora Ismail untuk memberikan closing statement kepada kami para khotim-khotim militan media Pondok Pesantren se-Jawa Timur ini untuk makin giat mensyiarkan dawuh-dawuh masyayikh agar bisa diterima oleh masyarakat umum. Monggo. Closing statement dari saya selalu sama, lakukan apapun yang ingin kalian lakukan, jadilah apapun yang kalian inginkan, terserah mau jadi apapun, mau jadi fotografer, videografer, editor, tiktoker, selebgram, youtuber atau apapun itu, terserah apapun namanya, tapi ingatlah bahwasannya ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita itu adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap daripada apa yang kita pimpin, termasuk diri kita sendiri sebagai seorang muslim, sebagai seorang terhadap pribadi, terhadap keluarga, terhadap sahabat, terhadap santri, terhadap guru. Kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap itu semua, maka bertanggungjawablah sebagai seorang muslim sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di zaman, sama kayak bahasan saya tadi, saya singgung lagi, kita hidup di zaman di mana para ahli maksiat tidak malu menampakkan maksiatnya. Ahli maksiat sekarang bikin konten mabok, bikin konten dugem, bikin konten zina, cerita, dia bikin podcast full dari sejam, dari menit awal sampai menit akhir ceritain zinanya. Gue tadi malam begini loh, gue tadi malam begini loh. Itu mereka gak malu.
Sedangkan dari kita memilih untuk menyembunyikan amalan kita. Orang-orang awam mau nyontoh siapa? Masa mau nyontoh orang-orang kayak gini? Manusia itu secara naluri mengikuti apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Kamu itu adalah apa yang kamu lihat dan apa yang kamu tonton dan apa yang kamu baca, iya kan? Nah, orang awam juga begitu. Mereka itu adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca. Kalau apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tonton model-modelan kini semua, kita gak ngasih contoh, siapa yang akan memenuhi bumi Allah ini dengan gema-gema takbir, dengan gema-gema keindahan Islam. Barakallahu fikum. Oke, closing statement saya ada satu kisah. Itu satu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah duduk di Masjid Nabawi. Kita tahu kan, kalau di Masjid Nabawi itu pahalanya dilipat gandakan 1000 kali. Ibadah di sana, itikaf di sana. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke beliau berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, saya ingin engkau membantu hajat saya ada perlunya." Langsung saja Abdullah bin Abbas meninggalkan ibadahnya, keluar untuk membantu orang tersebut. Nah, ketika balik lagi ke Masjid Nabawi, ditegur sama yang lain. "Wahai Abdullah bin Abbas, engkau tinggalkan ibadah di masjid ini yang pahalanya 1000 kali lipat hanya untuk orang itu?" Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Sami'tu sahibah hadzal qabri." Saya pernah mendengar pemilik makam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, berkata, "La'an yamshi ahadukum fi hajati akhihil muslim khairun lahu min an ta'takif fi masjidi hadza sanah wa fi riwayatin 20 sanah." Ya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seandainya di antara kalian itu ada yang berjalan untuk membantu saudara muslimnya, ya, menyampaikan manfaat untuk saudara muslimnya, menyampaikan kebaikan untuk saudara muslimnya, maka itu lebih baik baginya daripada beribadah di masjidku ini selama 1 tahun. Di riwayat yang lain, lebih baik daripada beribadah di masjidku ini selama 20 tahun. Kita punya kaidah dalam kaidah fiqh, an-naf'u al-muta'addi khairun minan naf'il qasir. Amal yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain itu lebih baik daripada amal yang manfaatnya, manisnya hanya bisa kita rasakan sendiri. Dan saya mengutip kalam Al-Imam Al-Haddad, ya, itu dalam Risalatul Mu'awanah, itu beliau mengatakan di dunia ini tidak ada kebaikan yang bisa kita sampaikan lebih besar daripada kebaikan ilmu, khususnya ilmu agama. Jadi harapan saya mudah-mudahan teman-teman MPJ semua yang hadir di sini ataupun yang enggak hadir, hadirin, hadirat, ya, semuanya bisa menjadi duta pesantren dan semuanya bisa menjadi duta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Dan terakhir, jangan lupa niatkan semua yang kalian lakukan ini untuk khidmah kepada para masyayikh. Karena ini yang akan menentukan, ya, niat ini, khidmah kepada masyayikh, yang akan menentukan sukses tidaknya kalian kelak di dunia dan akhirat. Ya. Ya. Saya kutip satu ungkapan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan, "Man aradal falah," barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat, fal yasir turaban tahta aqdamis syuyukh, maka jadikanlah dirinya sebagai debu di bawah telapak kaki para masyayikh. Ya, tetap semangat, ya, tetap perbaiki niat, dan mudah-mudahan panjenengan semua dijadikan orang-orang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.